Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B yang akan membahas uh, PPT seputar materi PM13 dengan saya Hans Madius Musi dengan NIM belakang 191. Saya Muhammad Raga Gifari dengan NIM belakang 176. Saya Kartu Bakal Bodi. Saya Hans Nehemia dengan NIM 115. Selanjutnya dengan saya Soma Farhan dengan NIM belakang 125. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa konten-konten yang akan kita bahas, mulai dari pengertian sampai contoh startup bisnis. Oke, pertama kita membahas definisi dari bisnis startup dulu. Apa sih itu bisnis startup? Jadi sebuah bisnis dianggap sebagai startup jika pengusaha memulai bisnis berdasarkan ide unik dan mulainya dari tahap perencanaan untuk benar-benar menjalankan bisnis. Nah, bisnis ini biasanya dianggap sebagai masih dalam tahap startup sampai mulai menghasilkan pendapatan yang cukup atau penjualan untuk menutupi biaya persediaan dan biaya operasional. Nah, kemudian yang kedua, apa sih keuntungan dari bisnis startup? Yang pertama ini ada kreativitas dapat memainkan peran besar dalam memulai dan menjalankan usaha tersebut. Kedua, tidak ada rumus atau aturan yang telah ditetapkan untuk mengikuti. Jauh lebih sedikit pembatasan dari waralaba atau membeli peluang bisnis. Tiga, pemiliknya adalah mengendalikan segala aspek bisnis, termasuk lokasi dan operasi. Dan yang terakhir, usaha dapat menarik dari pengalaman pekerjaan sebelumnya, keterampilan, dan semangat dalam membangun bisnis. Mungkin boleh di next slide. Oke, jadi ciri-ciri dari bisnis startup yang baik adalah usaha baru yang dirancang dengan cermat dan didirikan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan biasanya ciri-cirinya dia memiliki ide yang memiliki konsep yang menarik dan fundamental yang kuat. Lalu selain ide dia juga mempunyai inovasi, yaitu untuk melakukan terobosan ide tersebut menjadi sebuah kesempatan bisnis. Lalu ada integrasi, kemampuan untuk melakukan integrasi ide, jadi dia punya ide dan dia lakukan diimplementasikan. Dan terakhir ada implementasi, yaitu kesanggupan dari suatu pebisnis untuk melakukan implementasi dari ide yang dia punya, lalu diimprove dari ide yang ada, dan melakukan perbaikan dari beberapa prinsip di atas. Itu adalah ciri-ciri bisnis startup yang baik. Oke, selanjutnya ada biasanya dalam startup bisnis ini tuh kurang. Kenapa? Karena startup bisnis itu baru dimulai dan biasanya mencari investor dalam pencarian dana. Jadi ketika penyuntikan dana itu kurangnya apa namanya portofolio yang baik dari startup bisnis. Lalu yaitu adalah regulasi dan perizinan. Regulasi dan perizinan itu apa sih? Jadi banyak kayak regulasi dari pemerintah atau perizinan dari pemerintah yang memang mungkin menyulitkan bagi para startup bisnis. Jadi bisa juga dengan cara kita memilih tanah untuk membangun sebuah bangunan untuk startup, tapi memang regulasi dan perizinan dalam uh, penggunaan hak guna bangunan tersebut dirasa sulit lah untuk para startup bisnis tersebut. Lalu yang ketiga ada kurangnya pengalaman manajemen. Biasanya startup bisnis itu dikelola oleh orang-orang yang fresh grad atau mungkin dikelola orang-orang yang tidak pandai dalam bidang manajemen. Jadi kita sebut bahwa startup bisnis memiliki kelemahan kurangnya pengalaman dalam. Selanjutnya itu kenapa bisnis startup di Indonesia itu dulu tidak populer dan jarang. Yang pertama itu masyarakat Indonesia lebih suka menggunakan daripada menciptakan atau berinovasi. Masyarakat lebih suka menggunakan layanan yang sudah ada seperti Facebook, Twitter,
Dahulu itu BlackBerry Messenger tanpa tertarik untuk mengetahui cara membuat atau bekerja di balik layanan tersebut. Yang kedua itu SDM di Indonesia itu kurang memadai. Kurangnya inovator dan tenaga ahli ini serta banyak pekerja yang lebih memilih bekerja di perusahaan yang sudah mapan daripada mengambil risiko untuk membuka lapangan kerja sendiri itu jadi salah satu faktor penghambat terkenalnya startup di Indonesia. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, persaingan dengan produk luar negeri. Produk luar negeri itu seringkali lebih kompetitif sehingga startup lokal lebih sulit untuk berkembang di pasar. Lalu selanjutnya ada contoh startup dengan inovasi yang menarik dan bagus. Yang pertama ada InDriver. Mereka itu memperkenalkan sistem tawar-menawar harga yang biasanya dipakai ojek online dijadiin di ojek online. Jadi memberikan fleksibilitas dan keuntungan bagi pengguna, baik pengguna ojeknya atau driver ojeknya sendiri, karena bisa memilih harga yang terbaik untuk mereka. Lalu yang kedua ada Zenius yang di awal usahanya itu menggunakan produk kaset untuk memberikan layanan pembelajaran. Pendekatan ini tentunya lebih murah daripada membangun cabang di berbagai daerah. Faktor-faktor seperti preferensi masyarakat, SDM yang kurang memadai, dan persaingan dengan produk luar negeri yang menghambat perkembangan startup Indonesia. Namun inovasi dari startup seperti tadi dua, InDriver dan Zenius itu menunjukkan bahwa dengan ide yang kreatif dan adaptif, startup lokal dapat berhasil dan bersaing di pasar. Nah, kemudian ada langkah-langkah apa sih ini untuk sukses bagi pelaku bisnis startup? Yang pertama tuh ada dari sumber daya manusianya. Jadi dibutuhkan tipe manusia yang berjiwa muda, berpikiran besar, yang itu berinovasi, itu pandai manfaatkan celah, fokus, dan terus berinovasi. Ini adalah modal awal dan mutlak untuk membangun kesuksesan. Yang kedua, marketing atau pemasaran. Marketing merupakan hal yang mutlak diperlukan. Pemasaran harus mampu mengolah strategi dengan fokus dan banyak inovasi, salah satunya dengan menggunakan sosial media untuk menyebar info viral untuk marketing low cost, ya, seperti yang banyak orang sekarang pakai, yaitu media sosial. Jadi udah lumayan bagus lah untuk marketing. Dan yang ketiga, lebih baik fokus pada teknologi yang dikuasai dan mengolahnya dengan detail. Kembangkan sedikit demi sedikit sesuai fokus bisnisnya. Dan terakhir, dari sisi keuangan, bisnis startup sebaginya memperbanyak network untuk mencari investor agar terus besar sesuai visi dan manfaatkan komunikasi yang low cost tapi impact-nya besar. Next. Oke, jadi salah satu contoh startup yang ada di Indonesia adalah Gojek. Sejarah dan pendirinya adalah Gojek didirikan tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Alwi, dan Michael Angelo Moran. Jadi Gojek awalnya didirikan dengan visi untuk menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta dan menyediakan solusi yang efisien. Lalu ada evolusinya, awal mula Gojek dimulai sebagai layanan call center yang menghubungi pengguna dengan pengendara ojek untuk transportasi. Lalu pada tahun 2015 Gojek mulai melakukan ekspansi dan melakukan improvement yang luar biasa, dan layanan-layanan yang ada di Gojek sekarang adalah ada Gojek transportasi, ada Gokar, GoFood, GoPay, GoSend, GoMart, ada GoClean, GoMessage, GoPlan, dan GoAuto, dan yang lainnya. Dan tantangan dari masa depan yaitu ada persaingan, ada regulasi, ada ekspansi layanan. Lalu dampak dan pencapaian yang tadi dilakukan oleh Gojek adalah unicorn, ekspansi internasional, pemberdayaan ekonomi, dan inovasi teknologi yang sudah dilakukan oleh Gojek. Sepertinya slide-nya sudah habis. Terima kasih sudah menyimak video kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami kelompok D mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.